Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat ternyata memiliki kearifan bertani yang patut ditiru. Dengan hasil tani sekitar 700.000 ikat padi yang dilakukan hanya dengan 1 kali panen dalam setahun, mampu menghidupi kebutuhan pangan untuk sekitar 30.000 masyarakat di sini. Bahkan dapat menjadi stok untuk 3-4 tahun ke depan. Apa rahasia di balik swasembada pangan Kasepuhan Cipta Gelar? Masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar memiliki strategi tanam serentak dengan waktu panen hanya setahun sekali. Tidak pernah ada catatan sejarah gagal panen akibat hama dan sebagainya di sana. Hasil panen selalu melimpah dan bersisa. Nasi yang dimakan warga biasanya merupakan simpanan padi dari 3-4 tahun ke belakang. Bahkan, ada padi yang sudah tersimpan ratusan tahun lamanya di dalam leit atau lumbung padi. Tahun lalu, hasil panen mereka secara total berjumlah 700.000 ikat padi atau setara dengan 2.450 ton, sanggup untuk mencukupi kebutuhan pangan sekitar 30.000 kepala, bahkan lebih. Di balik kepatuhan terhadap hukum adat mengenai sistem tanam serentak dan panen setahun sekali tersebut, tersimpan alasan saintifik yang mendukung secara logis kekuatan mereka untuk urusan swasembada pangan. Berikut alasannya. Dalam menentukan awal masa tanam, Kasepuhan Cipta Gelar tidak sembarangan, melainkan merunut pada ilmu astronomi. Berikut keterangan Abah Ugi selaku pemimpin Kasepuhan yang menggantikan almarhum ayahnya, Abah Encup, sejak tahun 2007. Kerasan kanggo pola pertanian, jantan hante upami di kota penginten melak iraha bae, kanggo melak pare. Tapi upami di abah diajarkan di dia kumaha carana melak abeh tiap tahun hasil teras teu seueur gangguan. Ya salah sawiosna kanggo nangtoskeun melak pare teh aya cara ngetangna. Salah sawios anu diwariskeun ti leluhur dugi kadanget ayeuna salah sawiosna nganggo perhetangan teh aya 2 rasi bintang anu janten patokan iraha kedah melak pare di tahun tiap tahunna. Salah sawiosna aya bintang kidang sareng aya bintang kerti. Eta teh 2 bintang anu janten tolak ukur kanggo di pola pertanian pare nu aya di Kasepuhan Cipta Gelar. Tanggal kerti berarti bintang kerti udah kelihatan. Kan 2 bintang itu ada kidang ada kerti. Itu yang pertama muncul itu kerti. Ketika kerti kelihatan, nah tanggal kerti turun besi jangan bahasana. Jadi ketika udah kelihatan bintang kerti berarti itu pengrajin pakarang itu dipandai besi itu bikin pakarang buat pekakas pertanian. Tanggal kerti turun besi terus dari ntar kerti naik ke atas. Nah tanggal kidang kelihatan nih bintang kerti udah ke atas. Tanggal kidang itu kita persiapan untuk mempersiapkan lahan yang kita mau tanam. Terus naik ke atas ntar kidang di jam kerti jam 1, kidang di jam 10 apa jam 11. Jadi Pak harup-harup baru sekolah tema. Itu ketika ini ngadu tepat dua-duanya pas gitu di atas, itu namanya apa? Mulai kita persiapan lahan yang dimatangkan. Biasanya mengahuru karena di situ panas. Biasanya ketika ini pertandanya seperti itu pasti panas bumi itu. Kita entah itu ada jujukutan di belum dan sebagainya. Itu sebagai pupuk organik yang ada di Kasepuhan. Terus ketika kidang tepat di atas kita,
Nah di situ waktunya kita nanam. Ketika ini turun ke bawah beberapa bulan, suruh kidang turun kungkang bahasana teh. Itu berarti hama udah masuk. Kita harus persiapan udah panen di situ. Jadi kurang lebih cara berhitungnya seperti itu. Bibit padi yang ditanam di Kasepuhan adalah warisan leluhur yang dikembangkan sendiri seiring berjalannya waktu. Saat ini, tercatat ada 110 jenis bibit padi yang ditanam oleh masyarakat adat Ciptagelar. Bibit-bibit tersebut memiliki karakteristik khas yang mendukung sistem tanam serentak setahun sekali. Jadi untuk di Abah, selain kita diwarisi oleh leluhur bibit unggulan, jadi bibit unggulan itu bibit yang diregenerasikan di Kasepuhan dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin dulu mah varietasnya sedikit karena perkawinan silang, ya sekarang kurang lebih ada 168 varietas padi. Itu yang unggulan, yang asli zaman dulunya, ketika kita tanam itu lama sampai kita bisa panen. Itu kisaran antara 6 sampai 8 bulan. Jadi kalau misalkan 1 tahun 2 kali nggak bisa karena usia padinya panjang seperti itu. Dan yang sekarang mungkin ya antara 4 sampai 6 bulan itu bisa dikepel caur baris kolot ya. Kalau misalkan kita mau nanam lagi, persiapan lahan aja udah 2 bulan. Jadi ya 1 tahun nggak bakalan cukup untuk ngegarap 2 kali. Selain itu untuk alasan di lapangannya, ya kita juga karena ini budaya tradisi, jadi ya diwajibkan ketika kita nanam harus cukup untuk bekal 1 tahun. Ketika udah cukup, sudahlah cukup aja, biar tanah juga istirahat. Kalau kita kan tidak istirahat terus-terusan aja kerja gitu kan, pasti capek. Tanah juga sama, kalau kita peras terus ya unsur hara yang ada di tanah habis. Masih menurut Abah Ugi, menjual beras yang merupakan makanan pokok sama halnya dengan menjual kehidupan. Masyarakat adat Kasepuhan sangat patuh akan aturan tersebut. Mereka yakin melanggar kebijakan tersebut akan menimbulkan petaka di kemudian hari. Selain kita menanam 1 tahun 1 kali dan kita simpan buat bekal kehidupan sehari-hari, jadi ya itu salah satu pertahanan untuk pangan. Jadi ketika kita tidak jual belikan beras itu sendiri, kalau ada sisa berarti itu tabungan kita. Ya itu salah satu kunci kenapa Abah di sini berhasil dengan warga bisa swasembada pangan. Jadi ya kita mungkin yang kita makan tahun ini itu ditanamnya itu mungkin 3 apa 4 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang udah hampir 3 tahunan stoknya. Ke depan mungkin ya lebih ya dengan pasokan yang ada. Jadi ya karena adat istiadat tidak memperbolehkan menjual padi itu, jadi ya kita simpan buat bekal kehidupan kita sehari-hari. Untuk selain pertanian itu kita khusus untuk pertanian, untuk padi itu sebagai bekal kehidupan kita sehari-hari. Jadi padi tidak boleh dijual belikan karena itu makanan pokok kita. Ketika kita jual belikan makanan pokok kita, takut kita kehabisan. Dan sama aja dengan menjual kehidupan kita gitu kan ke yang lain. Jadi ya kita simpen untuk bekal kehidupan sehari-hari. Rorokan Pamekayaan atau baris kolot yang mengurusi pertanian di Kasepuhan Ciptagelar, Aki Koyot, menjelaskan lebih lanjut soal sistem tanam serentak di sana. Tanam serentak kalau di Kasepuhan di sini kan sudah ada tradisinya dari dulu, dari nenek moyang kita, karena ada yang diikuti. Jadi yang diawali itu oleh Kasepuhan, oleh Abah. Jadi kalau sudah Abah menanam baru warga mengikuti, tergantung dia sendiri. Karena kalau untuk warga di sini kan secara tanam padi itu menghitung dari hari lahir. Misalnya Aki lahirnya Senin, tanam padinya dimulainya hari Senin gitu. Jadi dalam
waktu 2 bulan itu udah beres tanam. Kesananya nggak boleh tanam lagi untuk tahun ini. Jadi kalau sudah ada acara tutup nyambut untuk hari ini, nggak boleh tanam padi lagi tahun ini. Gitu. Jadi batasannya itu tutup nyambut, acara tutup nyambut. Tata cara bertani yang diturunkan dari leluhur juga mengatur soal penggunaan peralatan. Masyarakat adat Cipta Gelar tidak pernah menggunakan traktor untuk membajak lahan sawah mereka. Sementara pupuk kimia, menurut penjelasan Aki Koyot, masih bisa digunakan meski hanya dalam dosis sedikit di awal masa tanam saja, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Kerbau. Pakai kerbau. Pakai kerbau, waluku sama garu. Waluku dari kayu. Jadi kerbaunya ada sepasang 2. Yang diikat tengahnya dengan yang disebut seperti pasangan gitu. Kayak garpu gitu. Kalau garu kayak garpu, kalau singkal itu kayak pacul gitu sana. Kenapa nggak pakai traktor, Ki? Karena nggak boleh alat modern. Kalau misalnya kolektor itu kan dari sisi misalnya oli, bensin itu berpengaruh ke tanah. Kalau kerbau kan itu kotorannya bagus, pupuk dari pupuk. Dari itu juga kan sudah terlihat. Memang secara mengerjakan itu mudah, ya. Kalau kolektor juga kan mudah, sendiri juga bisa. Tapi kita tunggu ke depannya dan sudah merusak aturan adat juga, ada hukumannya. Nah, satu melanggar aturan kalau kita dengan alat modern. 2 kan kita belum tahu ke depannya gimana. Jadi yang kita rasakan yang udah kita pakai dari leluhur kita. Jadi kalau kita merusak tata cara yang sudah diberikan oleh leluhur kita, ada akibatnya. Dari masyarakat adat Cipta Gelar, kita belajar bahwa kebijakan adat bukanlah sebuah momok untuk ditinggalkan, melainkan ilmu untuk dipelajari dan terus diaplikasikan dalam kehidupan.